Mic-nya, ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa qalihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Haji Tatang Sudirman selaku penasehat Masjid Nurul Hidayah. Semoga Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan. Semoga Allah selalu berikan kepada beliau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang saya hormati dan saya muliakan Akinal Mahbub Al-Ustaz Deden, Ustaz Dedi, mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'a bi ulumihim. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian duha Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Ada yang pegang kitabnya? Sudah ya, hafal semua saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu summad'u bima bada'a laka minad da'awatil masyhurati wahfadha mimma awradnahu fi kitabid da'awati min kitabi Ihya Ulumiddin. Kata Imam Ghazali kembali mengingatkan kepada kita, summad'u bima badalaka minad da'awatil masyhurat. Kemudian berdoalah kalian dengan doa-doa yang masyhur, yang biasa dibaca oleh para ulama-ulama. Nah, ini masih kelanjutan kegiatan-kegiatan kita itu setelah kita melaksanakan sholat subuh, ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita cerita tentang ketika kita berada di masjid, jangan pernah ada kegiatan-kegiatan lain kecuali berzikir, membaca Al-Quran, lalu kemudian merenung atau berpikir, karena itu adalah amalan yang sangat disenang oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi setelah itu apa? Summad'u, kemudian berdoa. Jadi memanfaatkan waktu-waktu kita di dalam masjid itu untuk berdoa kepada Allah. Doa-doa yang masyhur. Ya, ada doa-doa yang masyhur. Ada yang mengatakan Sayyidul Istighfar yang kita baca di dalam masjid itu. Ya. Ada yang doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ya wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka, begitu.
Binikmatika wa'abu'u laka bijambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu amalan-amalan zikir yang kita baca ketika kita memanfaatkan waktu-waktu kita di dalam masjid. Atau baca doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya sudah menyiapkan itu, nanti bisa dikopi sama Ustaz Dedi. Amalan kita di dalam masjid itu sepanjang waktu itu, dari mulai habis sholat subuh sampai matahari terbit. Nanti bisa dibaca Ibu 100 kali, boleh dibaca 70 kali, boleh dibaca 10 kali. Bahkan kalau kita punya hajat, tambahkan kita bersedekah. Jadi setelah Bapak Ibu zikir itu, ada hajat yang sangat urgen, supaya cepat-cepat Allah ijabah kita punya doa, tambahkan dengan kita bersedekah. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, sedekah yang kita dekat saja. Suami boleh bersedekah sama istrinya. Kita baca ini, kita pulang kasih istri kita 10 juta. Sekemampuan kita. Mah, papa nih ada hajat, tolong dibantu. Ini ada uang nggak banyak. Jadi sedekah yang terbaik itu sedekah dengan keluarga. Karena nilainya 2 kali lipat. Ya. Kalau kita bersedekah dengan orang lain itu nilainya 1. Kalau istri 2. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan dirhamun fi ahli khairum min alfi darahim fisabilillah. 1 dirham yang kau berikan buat istrimu, kata Nabi, itu lebih mulia dibandingkan ribuan dirham kau sumbangkan di jalan Allah. Jadi kalau ngasih istri nggak usah banyak-banyak, sedikit aja pahalanya udah besar. Ini hadis, Bu. Ya, itu kalau kita punya hajat zikir. Jadi summa da'u bima bada'alaka minad da'awatil masyhurah. Berdoalah kalian dengan doa-doa yang sudah masyhur. Ya. Ada juga doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Itu doa-doa yang masyhur kita baca itu. Jadi doa-doa seperti itu yang kita baca di waktu-waktu kita luang habis sholat subuh. Cuman memang kadang-kadang ada doa-doa yang diijabah, ada yang enggak. Tergantung kita betul-betul sesuai dengan syarat dan adab di dalam berdoa. Sebab doa juga ada syaratnya. Doa juga ada adabnya. Enggak semua orang yang kemudian berdoa langsung kemudian diijabah, enggak juga. Tergantung syarat dan adab dia berdoa. Makanya dikatakan oleh para ulama, ada doa-doa yang enggak layak karena tidak memenuhi syarat dalam berdoa. Apa doa yang enggak layak itu? Ada doa yang enggak layak itu dikatakan antakunal mas'ul, begitu. Antakunal mas'ul mumtani'an aqlan aw adatan. Itu enggak boleh. Bahwasanya doa permohonan yang kita mohonkan kepada Allah itu bertentangan dengan akal dan tradisi. Enggak boleh doa yang kira-kira bertentangan dengan akal kita dan tradisi kita. Kecuali doanya para nabi dan rasul. Karena kita bukan makomnya. Misalnya contoh ibu yang sudah ditinggal wafat ayah dan ibunya, lalu ibu berdoa, ya Allah, Allahumma ahyi ummi wa abi. Ya Allah, hidupkan bapakku dan hidupkan ibuku. Nah, ini bertentangan dengan akal. Atau lagi ibu misalnya lagi lapar, ibu doa Allahumma anjilil ma'ida minas sama. Ya Allah, turunin deh makanan dari langit. Kalau seukuran Nabi Isa alaihissalam, seukuran Nabi Muhammad berdoa seperti itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena makomnya berbeda dengan makomnya kita. Gak boleh itu doa. Gitu. Atau lagi ada yang doa antakunal mas'ul ibahata haramin.
Kita berdoa kepada Allah itu minta sesuatu yang haram kemudian bisa jadi halal. Enggak boleh. Ya, kita minta sama Allah sesuatu yang memang sudah diharamkan oleh Allah, kita minta dibolehkan. Apa contohnya? Riba gitu. Riba kalau bisa ya Allah halal, atau misalnya minuman-minuman yang memabukkan lalu kita minta dihalalkan oleh Allah. Ini enggak boleh doa seperti ini. Nah, itu kan namanya syarat dalam berdoa itu harus dipenuhi. Gitu. Juga antakuna doa ala wajil ikhtibar. Tidak boleh kita berdoa kepada Allah itu hanya untuk menguji. Gitu. Ini kira-kira doa dijawab apa kagak nih ya? Dia doa gitu untuk menguji benar nggak nih doa ini mustajabah. Kata Pak Haji Tatang nih, Ustaz Deden doa nih, bagus nih supaya jadi orang kaya misal gitu. Pengen tahu kata Ustaz Deden gitu. Nggak boleh doa gitu. Nggak boleh kita berdoa tapi untuk menguji kualitas doa itu diijabah atau tidak oleh Allah. Gitu. Nggak boleh, itu harus dipenuhi, itu syarat-syarat kita. Gitu. Atau meremehkan doa. Nggak boleh itu. Nah, itu kan syarat-syarat itu harus dipenuhi. Dan juga ada adab juga dalam berdoa. Adab berdoa itu. Misalnya ketika kita memulai doa ada istighfar dulu. Ya kan? Baca hamdalah, sholawat, baru fokus kepada doa. Itu adab di dalam berdoa. Adab di dalam berdoa. Ada juga nih orang berdoa. Misalnya gini, contoh, mohon maaf ini. Ada orang laki-laki ini lemah syahwat, dia berdoa sama Allah. Allahumma ij'al quwatan fil jima'. Gitu. Gak boleh. Ya Allah berikan kekuatan saya itu dalam hubungan seks gitu. Gak boleh. Adab itu di depan Allah harus dijaga. Gitu. Jadi summad'u bima badalaka minad da'awatil masyhur. Jadi baca doa-doa yang masyhur, yang kita hafal. Ya. Wahfazha dan kemudian hafalkan mimma auradnahu fi kitabid da'awat. Kalau bisa hafalin tuh doa. Jangan cuma ngelihat aja, hafalin supaya apa? Selebih merasuk dalam kolbu kita setiap kali untayan doa itu kita baca. Dihafal sama yang enggak beda enggak? Beda. Maka kata Imam Ghazali, wahfazha dan hafalkan itu doa mimma auradnahu dari apa yang telah aku tulis, yang kami tulis fi kitabid da'awati dalam kitab-kitab doa. Itu. Di mana? Min kitab Ihya Ulumuddin, dari kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi kitab ini Bidayatul Hidayah ini kitab permulaan. Ini kitab dasar sebenarnya dalam pemahaman kajian tasawuf. Ini kitab dasar yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nanti setelah kitab ini selesai, baru kemudian meningkat pada kitab Minhajul Abidin. Kitab yang nomor 2 yang dikarang oleh Imam Ghazali sebagai pertengahan kajian tasawuf. Baru puncaknya nanti itu kitab Ihya Ulumuddin. Ya insya Allah 20 tahun baru selesai. Ya. Makanya kalau ngaji itu sistematis. Jangan ngaji Ihya Ulumuddin, sementara kitab Bidayah itu kita nggak pernah kaji. Nggak nyambung nanti. Makanya kita ngaji dulu kitab ini. Kita diajarkan dulu oleh Imam Ghazali bagaimana kita bisa menjadi orang yang kemudian istiqomah dalam sebuah ketakwaan. Diajarkan pelan-pelan itu. Makanya dalam kajian-kajian agama itu, ya, untuk mengenal Allah lebih dalam, untuk menjadi hamba Allah yang terbaik itu dibutuhkan sebuah pengamalan. Ini dijelaskan. Makanya amalan itu dalam perspektif tasawuf itu ada 3 amalan. Ada yang disebut dengan amalan syariat, ada amalan tarekat, ada amalan hakikat. Apa itu amalan syariat? Amalan syariat itu amalan yang membaguskan kita punya diri kita. Terasa cantiklah kita punya diri, terasa cakeplah kita punya diri karena kita mengamalkan amalan syariat. Apa itu amalan syariat? Pertama, taubat. Orang kalau sudah bertaubat kepada Allah maka akan terasa cantik dirinya itu.
sikap dan perbuatan akhlaknya pasti baik. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan hal-hal yang menyebabkan Allah nggak ridho dengan itu. Bertobat. Nah, cuma taubatnya juga kata Imam Nawawi jangan taubat asal taubat. Kalau yang berkaitan kita dengan Allah, maka ada syaratnya 3. Pertama, ayyukli'a anil maksiat. Benar-benar kita meninggalkan bentuk kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Yang dulu suka ghibah, tinggalin. Ini kan kita kadang-kadang taubatnya sambal. Ya, pedes makan sambal tapi giliran gak ada sambal waktu makan dicari lagi. Ada orang yang hari ini taubat tapi besoknya kambuh lagi dia. Ada yang begitu Bu ya? Ada nggak? Tapi nggak usah ngelihat sebelahnya, ntar tersinggung lagi. Ya. Yang kedua, ayanda ma'ala filiha. Ada sebuah penyesalan. Kalau kita bertobat kepada Allah, kalau nggak ada penyesalan, lam tasih taubatuhu, nggak sah dia punya pertobatan. Gitu ya. Jangan dulu ada preman gitu orang Betawi itu. Gua udah puas maksiat zaman dulu. Sekarang gua ninggal tobatnya. Kayak bangga dia itu. Bangga bahwa dia pernah melakukan bentuk kejahatan. Itu nggak boleh. Harus ada penyesalan yang luar biasa. Makanya coba lihat. Para sahabat-sahabat di zaman Rasul itu kalau mereka bertobat kepada Allah. Ya Allah. Pernah Nabi kedatangan anak muda yang nangis itu. Sampai Rasulullah ngelihat tangisannya itu. Sampai bertanya, apa yang menyebabkan kau menangis seperti ini, hai anak muda? Aku berbuat dosa yang aku merasa Allah nggak mungkin ngabulin taubatku ini. Kamu itu dosa apa, kata Nabi? Kamu sebesar apa dosamu itu? Apa lebih besar dari arasnya Allah? Oh, lebih besar dosaku ya. Langit dan bumi lebih besar dosaku. Loh, kamu bersekutu, menyekutukan Allah? Enggak. Kamu berbuat durhaka sama orang tua? Enggak. Kamu membunuh? Enggak. Loh, bagaimana kamu bilang dosamu itu besar sekali sementara kamu tidak pernah berbuat mensekutukan Allah? Kau tidak juga berbuat dosa dengan orang tua, kau pun tidak membunuh. Kenapa kau katakan dosamu itu besar sekali? Iya ya Rasulullah. Ceritakan sajalah. Aku malu ya Rasulullah. Tidak usah malu, ceritain aja dosamu itu apa. Itu si anak muda sambil menyesal dia bilang, ya Rasul, saya hidup itu hampir sekitar 7 tahun. Aku itu kerjaannya menggali kuburan, lalu kemudian kain kafannya aku ambil orang yang udah meninggal. Selama 7 tahun ya Rasulullah. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, malamnya dia gali itu kuburan, dia ambil kain kafan untuk dijual. Itu baru maling tuh. Kita lewat kuburan aja kagak berani, dia masuk ke dalam kuburan. Sampai suatu saat ya Rasulullah, ada perempuan Ansor meninggal dunia, wanita masih single. Lalu kemudian malamnya aku gali makamnya hanya untuk ambil dia punya kain kafan. Tapi setelah aku ambil kain kafan, aku lihat tubuhnya masih membuat diriku nafsu untuk menggaulinya. Maka aku gauli dia di dalam kubur itu ya Rasulullah. Maka di saat aku mau naik ke atas, aku mendengar seorang perempuan itu mengatakan, hai anak muda, waktu aku wafat, aku dimandikan, aku diwudukan karena aku mau menghadap Sang Rabbul Jalil. Aku harus dalam keadaan suci. Tapi hari ini kau telanjangi aku di hadapan Allah. Sekarang aku tidak lagi dalam keadaan suci menghadap Sang Rabbul Jalil. Itu ya Rasulullah yang terngiang-ngiang dalam diriku. Sehingga aku datang kepadamu ya Rasulullah. Mungkinkah Allah masih mengampuni dosaku yang terlalu besar ini? Rasul ngusir tuh anak muda itu. Usir sama Rasulullah. Pergi. Karena Rasul gak mau lagi ngelihat dia. Sampai akhirnya anak muda itu begitu luar biasa penyesalannya. Dia udah gak lagi mikirin teriknya matahari, panasnya. Belum lagi dinginnya malam, rasa lapar, haus. Gak pernah dia hiraukan. Cuma satu tujuannya, Allah mengampuni dosa dia. Sampai akhirnya di antara keterputus asaan dia sudah lelah. Dia berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau seandainya malam ini kau tidak terima taubatku ya Allah, kirimlah api membakar tubuhku. Daripada aku dibakar nanti di yaumul qiyamah, lebih baik aku dibakar di dunia. Tapi kalau seandainya kau terima taubatku, sampaikan kepada hambamu Muhammad bahwa engkau telah menerima pertobatanku.
Maka malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk menghampiri Nabi Muhammad, menceritakan bahwa anak muda taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kemudian memanggil anak muda ini, kemudian diajak sholat oleh Nabi, maka dalam sholatnya anak muda ini kemudian meninggal dunia. Jadi ada ayandama ala fi'liyah, benar-benar menyesal terhadap apa yang mereka lakukan. Makanya ketika ada sebuah pertaubatan seorang hamba yang tidak didasari dengan penyesalan, lam tasih taubatuhu, tidak sah kata Imam Nawawi pertaubatan dia. Yang ketiga apa? Ayajima alla yauda ilaiha. Ada azam di dalam dirinya, ada tekad mantap bahwa dia akan meninggalkan semua bentuk kejahatan. Ini namanya taubat yang berkaitan kita dengan Allah. Tapi kalau dengan sesama manusia, ya kita harus minta dihalalkan. 3 ini ditambah 1 kata Imam Nawawi taubat. Apa itu? Minta dihalalkan terhadap apa yang dia pernah dosa dengan sesama manusia. Maka ada istilah halal bihalal itu supaya apa? Supaya enggak ada lagi dosa kita di antara manusia. Maka kata Nabi, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa maghfira lahu dzunubahuma. Tidaklah seorang muslim bertemu kayak kita ini begini. Lalu kemudian kita ada yang berjabat tangan, ada yang cipika-cipiki. Tapi ibu-ibu jangan cipika-cipiki sama bapak-bapak. Kecuali Allah akan meruntuhkan dosa di antara keduanya. Nah, itu. Nah, kita kalau punya dosa sama sesama, cepat-cepat minta maaf. Supaya enggak terbawa nanti kita meninggal. Sebab kata Nabi, atadruna manil muflis. Orang yang bangkrut itu nanti di yaumul kiamah, orang yang rajin ibadah kepada Allah, tapi di dunia masih berbuat dosa dengan sesama manusia yang dia tidak sempat minta maaf. Nah, itu. Nah, jadi kata Imam Nawawi begitu. Nah, yang selanjutnya selain minta dihalalkan, kembaliin. Yang dia pernah kita ambil hartanya, kembaliin. Kalau itu benar-benar ketaubat kita kepada Allah, benar-benar taubat yang sesungguhnya. Maka di dalam Quran, tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi amalan syariat itu pertama adalah taubat dulu. Mandi kita, bersihin diri kita. Karena kita mau menjalani satu perjalanan yang berikutnya yang disebut dengan takwa. Itu amalan syariat. Jadi takwa itu amalan syariat. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bahkan Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyahnya menambahkan beliau. Apa? Zahiran wa batinan. Sebuah ketakwaan tidak hanya pada sesuatu yang bersifat zahiriyah, tapi perlu ada sesuatu yang bersifat batin. Kita hadir di majelis ilmu ini bersifat zahiriyah. Tapi ada dibutuhkan juga sesuatu yang bersifat batin. Kan enggak semua orang yang ngaji niatnya sama. Enggak. Iya, secara zahiriyah memang kita semua hadir di majelis ini. Tapi batin belum tentu sama. Iya. Maka kata Imam Ghazali, ada orang yang niatnya nuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Kata Imam Ghazali, ada rajulun talabal ilma liyattaqizahu zadahu ilal ma'ad. Walam yaqsibihi ila wajhallah. Ada orang yang nuntut ilmu benar-benar dia jadikan ini sebagai apa? Modal dia, sebagai bekal dia untuk menuju akhirat. Maka enggak ada tujuan lagi dia datang di majelis ilmu kecuali cari ridho Allah. Ya gitu ya. Tapi ada juga orang yang nuntut ilmu, kata Imam Ghazali, untuk apa? Untuk mendapatkan keduniaan. Dia ngaji, nanti kan dapat ilmu, terus jadi ustadz, terus dia disanjung, kalau perlu tium tangan 2 kali, bolak-balik. Nanti kalau diundang ceramah dia pasang tarif. Nah, itu kan niatnya untuk keduniaan. Jadi enggak semua orang yang hadir di majelis ilmu ini benar-benar untuk bekal dia untuk menuju akhirat. Ada juga yang untuk ngopi, makan kue, sekedar refreshing aja dah, daripada enggak kemana-mana gitu. Hati-hati. Maka ketakwaan itu, kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, katakan imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi zahiran wa batinan. Nah, setelah kita takwa, barulah amalan selanjutnya yang termasuk amalan syariat itu apa? Istiqomah. Ibu tahu istiqomah? Bukan ikatan suami takut istri di rumah, bukan. Jangan salah paham. Istiqomah itu orang yang luzum an taatillah. Orang yang selalu
konsisten dalam sebuah ketaatan. Nah, ini yang berat sebenarnya. Membangun sebuah ketakwaan itu sulit, tapi lebih sulit adalah mempertahankan sebuah ketakwaan itu. Nah, istiqomah itu nggak gampang, Pak. Makanya amalan syariat itu setelah takwa itu adalah ketaatan itu disertai dengan kestabilan. Kita ini ngaji setiap minggu hadir, tahu-tahu enggak, dan itu namanya enggak istiqomah. Jadi kalau istiqomah itu orang yang senantiasa konsisten dengan apa yang sudah menjadi rutinitas dia. Ini enggak gampang, Pak. Jadi mempertahankan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah itu enggak gampang. Makanya Syekh Abdullah Nasih Ulwan itu seorang ulama Syria, itu dalam Ruhaniyatu Da'iyahnya itu untuk bisa memberikan keistiqomahan dalam ketaatan kita kepada Allah itu dibutuhkan 5 katanya. Jadi kalau kita ingin istiqomah benar-benar dalam sebuah ketaatan itu, ketakwaan itu 5 itu. Pertama apa? Pertama muahadah. Muahadah itu apa? Menepati janji kita yang pernah kita janji kepada Allah akan janji tauhid. Jadi kita pernah berjanji tauhid di hadapan Allah ketika kita berada di alam di mana ruh kita belum terintegrasi dengan jasad kita. Masih ingat nggak ibu pernah janji sama Allah? Bahwa ibu pernah berjanji tauhid, masih ingat nggak? Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu janji kita tuh. Jadi ketika Allah kumpulkan tuh para arwah-arwah itu, seraya Allah mengatakan alastu bi rabbikum, aku ini Tuhan kalian ya. Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi kita itu pernah berjanji setia di hadapan Allah bahwa kita akan mempertuhankan Allah. Makanya dalam kehidupan dunia ada orang yang menepati janjinya dia kepada Allah, ada juga yang mengingkari janjinya dia kepada Allah. Ada orang yang alladzina yufuna bi ahdillah. Ada orang yang memang menepati janjinya, tapi ada juga yang membatalkan janji itu. Makanya dalam Quran berapa banyak Allah mengatakan wa aufu bi ahdillahi iza ahadtum. Tepati janji kalian yang dulu kalian pernah berjanji setia di hadapan Allah. Nah, kata Syekh Abdullah Nasih Ulwan, yang pertama kali tanamkan dulu ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah melembaga dalam kolbu kita, insya Allah akan terjaga kualitas takwa kita. Kalau kata Syekh Fairuz Zabadi dalam kitab Tanwirul Mikbas ala tafsir Ibnu Abbas, itu disebut dengan as-sadiqatu bi tauhidillah. Jadikan dulu prinsip dalam hidup adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Kalau kita ingin istiqomah. Yang kedua apa? Yang kedua muaqabah. Apa itu muaqabah? Setiap kita berdosa, sedekah. Setiap kita berbuat salah, sedekah. Sebab kata Nabi, as-shadaqatu kifaratun anil dzunub. Sedekah itu jadi kifarat dosa-dosa kita, Bu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan astaghfirullahalazim, allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak cukup itu. Kata Nabi, bersedekahlah karena sedekah itu kifarat terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Ini yang akan menjadikan kita istiqomah dalam ketaatan. Makanya coba lihat, baca sejarah. Sayyidina Umar, Pak, kalau dia salah sedikit saja. Misalnya dia lupa ikut sholat asar berjamaah. Karena dia lalai mungkin, karena ngelihat kebun-kebunnya. Keluar dari kebun dia lihat ada orang bererot. Habis selesai sholat asar berjamaah, Sayyidina Umar batin, ya Allah hari ini aku dilalaikan dengan urusan dunia sehingga lupa sholat asar berjamaah. Saksikan ya Allah, saya akan sumbangkan kebun saya. Itu Sayyidina Umar. Abu Thalha cuma karena dia sholat, waktu sholat dia terlena dengan keindahan burung terbang, dia lupa bilangan rakaat. Selesai sholat, Abu Thalha bilang, ya Allah aku akan bersedekah untuk menjadikan sedekah saya itu kifarat terhadap dosa yang saya lakukan. Sampai begitu para ulama-ulama. Makanya kualitas ketakwaan mereka terjaga. Maka Bapak Ibu sekalian, jadikan setiap kita sedekah menjadi kifarat dari dosa-dosa kita. Setelah itu apa lagi? Muraqabah. Kalau kita ingin istiqomah dalam sebuah ketaatan, maka muraqabah itu penting. Muraqabah itu kesadaran vertikal di dalam diri kita bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Orang kalau udah merasa dirinya diawasi oleh Allah, ada nggak kesempatan dia berbuat dosa? Ya,
Seorang istri ngawasin lakinya terus. Ada nggak kesempatan kita untuk melakukan kejahatan? Berselingkuh? Enggak. Mana bang? Coba lihat video call. Bini itu kan begitu kalau udah curiga. Lagi di mana bang? Lagi di jalan. Coba video call gitu. Jangan begitu banget ibu ya. Kasihan laki gitu. Nah kemudian apa lagi? Muhasabah. Terus introspeksi diri. Baru kemudian mujahadah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Inilah 5 amalan kata Syekh Abdullah Nasiulwan yang akan menjadikan kita ini istiqomah dalam ketaatan. Nah ini namanya amalan syariat. Setelah itu apa? Amalan tarekat. Apa itu tujuan amalan tarekat? Amalan tarekat tidak lain adalah untuk mempercantik kita punya kolbu. Kalau amalan syariat mempercantik kita punya diri, maka tarekat itu lebih kepada mempercantik kita punya hati. Kita kan kadang-kadang ada suuzon sama orang gitu ya. Kadang-kadang buruk sangka, ini karena kolbu kita perlu dibenahi. Maka langkah kita untuk melakukan amalan tarekat tujuannya mempercantik kolbu adalah apa? Ikhlas. Ikhlas, lakukan dulu ikhlas. Ibu tahu ikhlas apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sudahlah, jadikan orientasi penghambaan kita di hadapan Allah itu cuma Allah. Apapun ibadah mahdhu atau ghairu mahdhu, Allah yang menjadi target kita, bukan manusia. Makanya orang kalau sudah ikhlas, dia tidak akan pernah merasa bangga dengan sanjungan dan dia tidak pernah merasa terhina dengan cercaan. Orang yang ikhlas itu kenapa? Orientasi dia bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah ikhlas itu apa? Sidkun, jujur. Nah, ternyata jujur ini kalau kita baca dalam riwayat hadis itu ternyata jujur ini pangkal dari semua kebaikan. Pernah satu ketika ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam ya Rasulullah." Bagus kata Nabi. "Saya cinta sama Allah." Bagus. "Saya cinta sama Rasulullah." Bagus. Tapi masalah ini ya Rasulullah, saya juga suka dengan hobi saya. Saya ini gak bisa ninggalin hobi saya ya Rasulullah. Hobi kamu apa? Berzina, merampok. Itu hobi saya ya Rasulullah. Apa Rasul marah? Enggak. Rasul senyum-senyum. Enggak apa-apa kata Nabi. Enggak apa-apa ya Rasul. Enggak. Cuman kamu mau enggak janji sama saya? Apa janji ya Rasulullah? Kamu boleh berzina, kamu boleh merampok, tapi janji sama saya, jujur. Oh kalau cuma itu gampang ya Rasulullah. Cemen. Akhirnya berangkatlah itu sahabat. Satu waktu dia kepengen menyalurkan hobinya berzina. Pada saat dia mau berzina, dia ingat sama Rasulullah. Aduh nanti kalau saya ketemu dengan Nabi Muhammad, pasti saya ditanya, kamu masih berzina apa enggak? Kalau saya bilang tidak, saya udah janji sama Rasul bahwa saya mau jujur. Tapi kalau saya bilang masih berzina ya Rasulullah, hukuman pasti berlaku. Saya pasti akan diranjam. Akhirnya perang tuh. Sampai dia akhirnya enggak jadi berzina. Datang lagi hasrat dia ingin merampok. Lalu kemudian dia mungkin ingat lagi dengan janjinya sama Nabi. Aduh kalau seandainya Nabi nanya saya, kamu masih merampok enggak mas? Kalau saya bilang enggak, saya janji sama Nabi mau jujur. Tapi kalau saya bilang iya, masih merampok ya Rasul, hukuman pasti berlaku, kisos itu. Akhirnya orang ini enggak jadi menyalurkan hobinya karena terikat janji Rasulullah untuk jujur. Sampai dia datang sama Nabi, ya Rasul, sodaqtah, engkau benar ya Rasulullah. Ternyata jujur itu menjadi pokok dari semua kebaikan. Ya makanya dalam amalan tarekat jujur ditempatkan setelah ikhlas. Barulah setelah ikhlas itu, setelah jujur itu apa? Tumanina. Apa itu tumanina? Merasa nyaman bersama dengan Allah. Caranya apa? Berzikir. Berzikir itu amalan-amalan yang membuat kita akan merasakan ketenangan. Maka di dalam Quran itu ar-ra'du ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka ibu nanti saya kasih itu amalan, diamalin tuh. Habis pagi itu sampai matahari terbit baca. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku. Baca itu terus sampai ada
nanti sampai 100 kali ibu baca itu. Bapak baca itu. Ya, 70 kali boleh. Yang sibuk mungkin bisa 10 kali. Amalan itu nanti insya Allah akan terjadi ada semacam ketentraman kita di dalam jiwa itu. Nah, ini yang namanya amalan tarekat. Barulah puncaknya kita amalan hakikat. Amalan hakikat. Amalan hakikat itu apa? Amalan yang akan memperbagus kita punya ruh. Kalau amalan syariat memperbagus kita punya diri, kalau amalan tarekat yang mempercantik kita punya qalbu, maka amalan hakikat itu yang akan mempercantik kita punya ruh. Ruh kita akan terasa cantik. Nah, itulah yang kemudian dipanggil oleh Allah nanti pada saat kita meninggalkan dunia dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Ruh yang cantik akan cantik pula dipanggil oleh Allah pada panggilan nanti terakhir kita ketika meninggalkan dunia yang fana ini. Maka bagaimana supaya ruh kita ini terasa cantik? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah muraqabah. Nah, tadi saya katakan muraqabah itu. Apa itu muraqabah tadi? Kesadaran vertikal di dalam diri kita bahwa kita ini sedang diawasi oleh Allah. Maka kalau kita sudah ada keyakinan bahwa hidup kita diawasi oleh Allah, saya yakin gak ada celah kita untuk berbuat maksiat. Makanya saya selalu katakan, kenapa orang berbuat dosa? Kenapa orang berbuat maksiat? Kenapa berbuat zolim? Karena kurangnya kesadaran ini. Coba ibu, kalau di rumah ibu merasa diri ibu diawasi oleh Allah, ibu gak ada kan celah untuk berbuat dosa dengan suami. Iya. Suami pulang bawa duit apa enggak pasti senyum. Kenapa? Karena orang kalau sudah merasa dirinya diawasi oleh Allah, yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Enggak ada celah untuk berbuat dosa. Suami pulang, ibu sambut, sabar ya bang ya, saya udah nyiapin teh manis buat abang. Iya, malam-malam suami sudah di kamar tidur, ibu datang, abang malam ini ada hajat sama ayah enggak bang? Kalau ada hajat saya mau pakai baju remeng-remeng buat abang gitu. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu yang muncul. Ya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ini sih ada muka-muka soleh semua. Jadi begitu Bu. Jadi orang kalau sudah ada kesadaran vertikal di dalam dirinya, aman sebenarnya. Saya selalu katakan, kalau semua manusia dalam hidup ini, khusus untuk bangsa kita, pemimpin kita gitu, punya kesadaran ini bahwa dia selalu dirinya diawasi oleh Allah. Udah nggak perlu lagi kita lembaga-lembaga KPK itu nggak perlu, BPK nggak perlu. Kenapa? Cukup Allah yang menjadi pengawas dalam hidup dan kehidupan kita. Ya kan gitu ya. Gitu. Nah ini namanya muraqabah. Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau menyaksikan Allah. Tapi sekalipun kau tidak menyaksikan Allah, kau tidak melihat Allah, Allah yang melihat kalian. Di zaman Sayyidina Umar tuh ada perempuan soleh banget. Sampai dijadiin mantu sama Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini kan suka belusukan kalau malam. Belusukan gitu. Dia lihat rakyatnya ini ada yang menderita atau tidak gitu. Itu Sayyidina Umar. Satu kali Sayyidina Umar waktu jalan, beliau mendengar sayup-sayup ada seorang ibu lagi ngobrol sama anak perempuan yang soleh tadi. Si ibu ini begini ngomongnya, yang didengar oleh Sayyidina Umar. Nak, gimana kalau susu yang kita jual besok itu kita campur nak dengan air. Sehingga susu kita akan tambah banyak dan pasti keuntungan juga kita akan banyak raih. Gimana nak? Si anak ini bilang, Ibu mohon maaf, bukankah perbuatan ini perbuatan zolim? Kalau seandainya perbuatan kita diketahui oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar, maka kita akan dapat hukuman yang besar. Karena kejahatan malam ini yang kita lakukan. Ibu itu dengan entengnya bilang apa? Nah, Sayyidina Umar gak ngelihat kita, Amirul Mukminin gak ngelihat kita, udah aman, lah kerjakan saja. Kita gak akan dapat hukuman karena dia gak ngelihat kita. Si anak ini langsung mengatakan, Ibu, boleh jadi Amirul Mukminin gak ngelihat kita, tapi Allah ngelihat kita, Ibu.
Kita mungkin lepas dari hukuman Amirul Mukminin, tapi kita nggak akan lepas dari hukuman Allah. Kita boleh lepas dari hukuman dunia, tapi kita nggak akan lepas dari hukuman akhirat. Sayyidina Umar tuh ketika dia dengar anak perempuan itu ngomong gini, dia langsung pulang. Dia panggil anaknya yang namanya Asim bin Umar bin Khattab gitu. Apa kata Sayyidina Umar? Asim, nikahi ada seorang perempuan soleh di desa sana. Jadikan dia istrimu. Maka kemudian Asim bin Umar bin Khattab riwayat mengawinkan perempuan itu jadi istrinya. Maka kemudian dalam sejarah tercatat lahirlah kemudian generasi yang kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi seorang pemimpin besar yang kepemimpinannya sama dengan kepemimpinan datuknya Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Lahir dari seorang wanita yang saleh yang memiliki kesadaran vertikal bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah. Ini yang namanya muraqabah. Lalu setelah kita melakukan perbuatan muraqabah, apa yang kita lakukan lagi? Musyahadah. Musyahadah itu anta'budallah ka'annaka tara. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau menyaksikan Allah. Tapi jangan dipahami secara zahiriyah. Ya, jangan secara zahiriyah. Sebuah kenikmatan ketika kita ibadah seolah-olah Allah bersama dengan kita. Ibu pernah enggak merasa nikmat? Kita pernah enggak merasa nikmat waktu sedekah? Kita pernah nggak waktu tahajud kepengen nambah lagi, pengen nambah lagi. Sebenarnya kita sedang berada pada halawatul ibadah. Kita sedang masuk pada ranah di mana kita sedang menikmati indahnya beribadah. Ibu senang dengan pengajian, sehingga ibu kemudian nggak mau meninggalkan pengajian. Setiap minggu sudah standby, pengen hadir. Kenapa? Rasa menikmati setiap kajian-kajian dari ustaz. Maka ibu sedang merasakan halawatul ibadah. Sedang merasakan nikmatnya beribadah. Nah, jadi orang yang tadi anta'budallah ka'annaka tara, dia betul-betul merasakan kebersamaan dengan Allah dari proses ibadah yang dia kerjakan. Barulah setelah musyahadah itu apa? Baru puncaknya adalah ma'rifah. Ma'rifah. Kalau kata para ulama, ma'rifah di sini adalah ma'rifatul khas. Sebab ma'rifah itu ada dua yang selalu saya kaitkan. Ma'rifah itu ada dua. Ada ma'rifatul am, ada ma'rifatul khas. Ma'rifatul am itu adalah orang yang ketika dia mengenal Allah, tetapi dia belum merasakan nikmatnya ma'rifah itu dalam kalbunya. Sama saya bilang, Ustadz Soleh, antum tahu madu itu? Bagaimana? Madu itu manis Ustadz. Dari mana? Saya baca buku. Beda dengan Ustadz Deden. Ustadz Deden tahu madu gimana? Manis Ustadz. Dari mana? Saya sudah merasakan. Beda enggak? Beda. Jadi ma'rifatul am itu orang yang kenal Allah tapi belum bisa merasakan nikmatnya dia mengenal Allah. Tetapi orang yang ma'rifatul khas itu adalah orang yang bukan saja mengenal Allah tapi juga bisa merasakan ma'rifahnya. Makanya ada istilah surga dalam kehidupan dunia. Makanya orang-orang yang sudah makom seperti ini, Bu, mohon maaf. Dia Pak, udah enggak demen-demen dunia. Ya, walaupun dunia dia genggam tapi bukan menjadi orientasi dalam hidupnya. Maka lahirlah orang-orang kaya yang orientasinya dia bukan dunia, tapi jadikan kekayaan jadi wasilah dia jadi mulia di sisi Allah. Makanya ulama-ulama sufi lahir bukan dari miskin-miskin itu aja. Banyak nanti ulama-ulama sufi lahir dari orang-orang kaya. Imam Malik itu, gurunya Imam Syafi'i itu kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf, dia punya kekayaan itu berlimpah luar biasa. Bapak tahu kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu. Kalau dikaitkan dengan nominal jumlah, itu Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya bisa mencapai 72.000 triliun. 72.000 triliun kekayaan Abdurrahman bin Auf, mengalahkan orang terkaya di dunia yang kekayaan 3.000 triliun. Tapi apa kemudian kekayaannya melupakan dia dengan Allah? Makin hebat dia punya kekayaan, makin kuat ibadahnya. Maka orang-orang kayak begini menjadikan hartanya hanya sekedar wasilah aja, menjadi asbab dia mendapatkan kemuliaan. Makin kuat dia diberikan kekayaan oleh Allah, makin kuat ibadahnya dia di hadapan Allah. Sebab jangan bangga dulu kita dengan kekayaan. Sebab bisa jadi kekayaan yang kita dapat sebagai bentuk penghinaan Allah kepada kita. Maka dijadikanlah kita itu punya kekayaan jadi istidraj.
kaya tapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang ma'rifatul khas, orang yang begitu luar biasa mengenal Allah dan bisa merasakan nikmatnya mengenal Allah, sehingga ruhnya akan terasa cantik ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan. Amalan-amalan yang kita kerjakan dalam kehidupan yang kemudian mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ibu pengen cepat ma'rifatul khas itu, selain kita belajar, beribadah, jangan lupa sedekah. Sedekah itu yang paling tepat, itu membuka pintu itu. Ya. Jadi gini, ma'rifatul khas itu ada orang yang mengenal Allah nggak melalui proses begini. Jadi ada, artinya orang itu sudah dijadikan oleh Allah sebagai murad, bukan murid. Kalau ini kan murid. Orang yang berusaha untuk mengenal Allah dan berusaha untuk merasakan nikmatnya mengenal Allah. Tapi ada orang yang disebut murad. Murad itu orang yang dikehendaki oleh Allah, di mana Allah memperkenalkan dirinya sehingga si hamba itu kemudian mengenal Allah tanpa melalui proses seperti ini. Coba lihat, baca literatur tasawuf. Kita kenal namanya Fudail bin Iyad, seorang perampok kelas kakap. Itu yang namanya kapilah-kapilah pedagang. Kalau sudah mendengar nama Fudail bin Iyad, jangankan bertemu, mendengar namanya masuk neraka kalau dia nggak sholat, takut macam-macam itu. Ada nggak kita perasaan gitu dulu? Pasti. Ada lagi wasin pun ya'budunallah ala sabili roja. Ada orang yang beribadah kepada Allah orientasinya karena harapan. Maka lahirlah orang beribadah kepada Allah pengen pahala, pengen surga. Salahkah dia? Enggak. Karena memang dia masih pada posisi seperti itu. Tapi lambat-lambat nanti dia akan memasuki apa yang disebut dengan wasin pun ya'budunallah ala sabilil hub. Ada orang yang nanti beribadah kepada Allah orientasinya karena dia cinta sama Allah. Udah misal Pak Haji Tatang udah segala nikmat udah dikasih oleh Allah, udah nggak ada lagi istilahnya. Yang ada apa? Rasa membalas kenikmatan yang Allah udah berikan itu dengan cinta. Jadi ketika Pak Haji Tatang doa, udah gak ada lagi dia minta rezeki karena Allah udah cukupkan. Gak ada lagi apapun yang dia minta kecuali apa? Ridho udah. Karena cinta itu. Dulu saya pernah punya pacar waktu di pesantren itu. Jaraknya ada 10 kilo. Ini cerita. Saya dulu playboy kelas kampak gitu. Saya berangkat tuh naik sepeda ontel, punya guru itu. Itu ada kali 10 kilo. Sampai di sana ibu. Itu cuman pacar saya itu cuman begini di jendela, Usman gitu. Ya Allah bahagianya senangnya luar biasa. Iya. Beneran. Dulu yang anak santri pacaran cuman begitu aja udah senangnya luar biasa, enggak kayak anak sekarang gitu ya. Harus ketemu di sana itu ketemu di jendela gitu. Dia senangnya luar biasa. Sama lah kita itu. Kita udah enggak ada lagi keinginan apapun kecuali apa? Kita senang, dia senang. Kita dengan Allah begitu. Orang tuh kalau udah cinta, udah gak ada lagi dia minta apapun. Udah cukup ketika Allah mencintai dirinya, dia cinta, udah senang. Makanya alfana ubilla asyukru bihubbi. Rasa syukur itu yang menimbulkan rasa mahabbah, kecintaan. Makanya coba lihat, baca literatur sufinya Robi'atul Adawiyah. Saya ngelihat Robi'ah ini kenapa kemudian konsepnya mahabbah dalam tasawufnya itu. Karena coba lihat doanya dia. Robi'ah tuh doanya itu ya Allah. Dia bilang ya Allah. Kalau seandainya aku beribadah kepadamu ya Allah karena takut masuk ke dalam neraka ya Allah. Masukkan saja aku ke dalam neraka ya Allah. Tapi perbesar tubuhku ya Allah. Supaya isi neraka itu hanya cukup diriku saja. Orang lain gak ada kesempatan masuk ke dalamnya. Coba kalau Ustaz Soleh. Ya Allah kalau saya masuk neraka ya Allah. Semua yang di majelis ini ikut juga ya Allah. Gitu. Robiah enggak bu. Ya Allah kalau seandainya aku beribadah karena takut masuk ke dalam neraka. Masukkan saja aku ya Allah. Tapi perbesar tubuhku ya Allah. Supaya orang lain gak ada kesempatan masuk ke dalamnya. Cukup diriku saja ya Allah. Tapi kalau seandainya aku beribadah kepadamu menginginkan surga. Berikan kepada hambamu yang lain. Karena bagiku engkau sudah cukup. Itu orang yang kalau udah mahabbah begitu. Makanya dia kalau bawa dakwah itu Robiah itu bawa ember dengan air, ember berisi air dengan obor kan. Itu waktu ditanya Robiah apa yang kau lakukan dengan itu? Kata Robiah kalau seandainya malam ini aku menemukan neraka, aku akan siram itu neraka supaya padam.
Sebab berapa banyak orang beribadah karena takut masuk ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya malam ini aku menemukan surga, aku akan bakar itu surga. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah menginginkan surganya Allah, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerminan mahabbah tuh begitu. Ya kalau seandainya kita masih ada kepengen juga kayak model saya itu Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an mubarak. Ya wajar orang ibadah saya masih begini, beda dengan Pak Haji Tatang yang sudah mungkin lebih. Jadi kalau saya mimpin doa ada kalimat Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an mubarak, bukan berarti saya enggak ikhlas. Tingkatan saya yang berbeda. Yang ikhlas saya masih mungkin 50%. Itu kan kualitasnya beda-beda. Jadi nggak salah kalau ada orang yang berdoa kemudian dia masih minta sama Allah, nggak ada masalah. Cuman tingkat kualitasnya imannya masih di situ. Ya kan? Itu kan saya selalu mengutip tuh pendapat Imam Nawawi dalam kitab Kasifatus Saja. Iman orang itu kan ada iman taklid, ya, ada iman ilim, ada iman ayyan, ada iman hak, dan pada puncaknya dia mencapai iman hakikat. Jadi nggak gampang. Kita ini yang hadir kan beda-beda kualitas imannya kan. Iya, mungkin ibu-ibu imannya udah hebat, ya. Sementara kita belum. Ya, karena ibu-ibu ini udah makumnya udah tajrid. Bayangin, nggak ngapa-ngapain duit datang. Kan tajrid namanya. Iya, iya. Bu Maya itu nggak ngapa-ngapain, cuma ngomong cucu. Tiap bulan duit ada. Namanya makom tajrid, lebih hebat dari kita. Iya kan gitu. Gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Oh ya Pak Haji, sebentar Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi Ustaz bilang kehidupan kita ini tidak terlepas daripada 4 hal. Pertama berdoa, kedua berzikir, ketiga sedekah, dan terakhir merenung. Nah, yang terbaik dari doa itu doa apa? Yang terbaik dari zikir itu zikir apa? Sedekah pun begitu, yang terbaik sedekah apa? Dan merenung itu yang terbaik apa yang mesti kita renungkan? Iya. Itu pendapat Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa kita harus membagi waktu itu. Ya, membaktu. Kita ya habis sholat subuh sampai terbit matahari itu harus bagi waktu. Ada wazifatun fid du'a. Jadi ada waktu kita bagi untuk berdoa. Berdoa itu yang bagaimana yang bagusnya? Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau yang lebih tahu doa mana yang kau pengenkan di dalam ibadah. Ya. Jadi enggak kemudian harus berdoa begini. Tentu doa-doa yang berkaitan kita dengan Allah. Kan banyak doa-doa yang bagus tuh. Ada yang Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridhomu ya Allah. Doa bagus. Ada juga yang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, berkahin harta saya, ilmu saya, kesehatan. Kalau seandainya saya nanti meninggal dunia, ringankan saya dalam menghadapi sakaratul maut. Ampuni dosa saya sebelum kematian. Itu doa bagus. Makanya Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kau lebih paham soal itu. Nah, lalu zikir yang paling bagus apa? Banyak sekali. Bahkan Rasul mengatakan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Bisa baca. Kita zikir itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul. Banyak doa yang kita baca. Zikir-zikir itu. Ya, gitu. Bahkan tasbih juga termasuk zikir yang Allah suka dari manusia dan malaikat. Itu tasbih. Jadi zikir yang paling Allah suka di antara amalan manusia dan malaikat itu tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa amalan malaikat? Karena masih sekarang nih malaikat masih baca tasbih, Bu. Pak, kalau kita buat garis vertikal ya, dari Mekah itu Baitullah naik ke atas itu langit ke-7 itu ada namanya Baitul Ma'mur. Tempat tawafnya malaikat. Apa yang mereka baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menurut Abdullah bin Umar, itu malaikat itu kenapa dia baca tasbih? Merasa ada sebuah penyesalan ketika dia memprotes kebijakan Allah ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama Adam di muka bumi ini.
Apa kalimat yang diprotes malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sampai Allah bilang, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah bilang, aku mau menciptakan makhluk yang akan jadi khalifah. Khalifah itu artinya makhluk yang mengganti makhluk yang sebelumnya. Ada lagi khalifah itu yang makhluk yang mengatur alam ini. Itu khalifah namanya. Nah, ketika Allah mau menjadikan Adam sebagai khalifah, itu malaikat bilang, saya yang lebih berhak untuk jadi khalifah sebenarnya. Makanya dia bilang, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk. Saya akan bertasbih. Jadi ngapain sih nyiptain makhluk lagi yang dulu udah pernah bikin kerusuhan? Sudah cukup, saya yang akan bertasbih memujimu ya. Seolah-olah malaikat ingin mengatakan, saya ya yang lebih berhak jadi khalifah. Makanya Allah marah. Kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu. Maka di dalam tafsir Jalalain dikatakan ketika Allah bilang inni a'lamu ma la ta'lamun, karena Allah tahu ada malaikat mengucapkan dalam kolbu mereka apa? Sami yang lebih berhak ya Allah sebagai khalifah ketimbang Adam. Itu malaikat tuh di hatinya. Makanya Allah bilang inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka dalam kelanjutan ayat Allah mengatakan ketika dikatakan ya Adamu ambi'uhum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku yang lebih tahu apa yang ada dalam zohirmu dan batinmu, aku tahu, kata Allah. Nah, maka penyesalan malaikat itu kemudian ditasbih. Makanya Allah bilang, zikir dan tasbih yang aku cintai di antara amalan makhlukku bernama malaikat dan manusia adalah tasbih, bacaan. Jadi gitu Pak Haji. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian bukan sedekah, baca Quran. Baca Quran, qiraatil Quran. Ya, kalau kita sudah tahu lah kalau Quran yang bagaimana baca semuanya baik. Ya. Nah, tafakur yang bagaimana? Di situ dalam kitab Bidayatul Hidayah memikirkan tentang keadaan diri kita. Dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan aniaya yang kita lakukan dalam hidup ini yang kemudian menghantarkan kita untuk ingin selalu dekat dengan Allah. Jadi merenung yang menghasilkan sebuah kualitas di dalam diri kita. Sudahkah kita punya bekal untuk menuju Allah? Sudahkah dosa-dosa kita ini kita banyak istighfar? Itu kita renungkan. Jadi 4 hal yang kata Imam Ghazali perlu kita manage itu dalam kehidupan ini. Terutama tadi habis sholat subuh menjelang matahari terbit. Jadi kalau kita ukurkan kata bahasa fikih qadra ramhin. Pada saat kita berdiri bayangan kita sama dengan kita. Ya pokoknya itu diharamkan sholat lah. Ya diharamkan sholat. Tapi zikir gak apa-apa. Sholat yang diharamkan. Jadi ibu nggak boleh sholat tuh, habis sholat subuh tuh nggak boleh. Ya, habis sholat subuh nggak boleh. Maksudnya sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah yang ada sebabnya ya boleh. Tahiyatul masjid boleh, mau berangkat umroh atau mau ke luar negeri kita sholat sunnah safar boleh. Kenapa? Ada sebabnya. Yang nggak boleh itu yang nggak ada sebabnya. Kemudian matahari terbit. Yang tadi saya katakan qadra ramhin. Kalau kita berdiri matahari tepat sama dengan bayangan kita. Kalau kita berdiri itu bayangan kita sama kita tingginya. Baru kemudian ada waktu istiwa, waktu matahari tepat di atas kepala kita. Nggak ada bayangan kita. Itu waktu diharamkan sholat sunnah kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat silakan. Yang keempat ba'da sholatil asr, sesudah sholat asar. Nggak boleh. Yang terakhir guru bisyams, matahari tenggelam di ufuk barat. Itu haram kita melaksanakan sholat sunnah. Maksudnya sholat sunnah mutlak. Jadi gitu Pak Haji Tatang ya. Manage 4 waktu itu kita ketika kita habis sholat subuh. Ya Pak. Terima kasih Ustaz. Terkait dengan yang tadi disampaikan muraqabah tadi Ustaz. Iya. Itu di dalam surat Toha itu kan ada Allah berfirman "Man a'rada an dzikri fa innahu syaitan munkar" ya. Orang yang jauh dari Allah hidupnya pasti penuh problem. Kemudian nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Lalu mereka mengatakan, ya Allah kenapa kamu buta? Padahal waktu dulu saya di dunia tidak buta. Allah menjawab lagi, karena kamu dulu melalaikan aku, sekarang aku juga melupakan kamu.
maksudnya di sini ini orang yang kafir 100% atau dia juga sudah Islam tapi dia misalnya waktu sholat tetap dia nggak sholat, puasa tetap dia nggak puasa, tapi dia Islam sampai akhirnya. Di dalam ayat lain itu dijelaskan waman a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, fa innahu, maka sesungguhnya itu dia nanti Allah akan dapatkan bagi dirinya itu kesesatan. Ya, waman a'rada an zikri fa in ma'isyatan donka, hidupnya itu penuh dengan sesuatu yang tidak akan merasa kenikmatan. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ya, jadi orang yang di dunia enggak mau melakukan kebaikan-kebaikan dengan mengingat Allah, maka nanti Allah akan berikan dia kehidupan enggak akan nyaman dan Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Karena setiap kali di dunia dikasih peringatan-peringatan Allah tertutup. Nah, bagi siapa mereka? Ya bagi mereka yang enggak mengingat Allah. Siapa yang enggak mengingat Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang memang tingkat kekafirannya itu udah luar biasa. Udah dikasih tahu masih aja begitu. Makanya dikatakan oleh Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, orang yang udah mendarah daging kekafirannya, itu sama aja dikasih peringatan atau tidak, nggak akan dia mau beriman kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah sudah fi qulubihim maradun. Udah jadi di dalam Al-Qur'an dikatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian dalam ayat lagi apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun. Karena Allah udah kunci. Allah udah kunci. Maka orang kalau udah dikunci, kebaikan apapun yang dia dapati nggak akan ngaruh. Iya, nggak akan ngaruh. Makanya orang-orang yang kayak begini sudah Allah udah jelaskan innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha. Dia udah jadi penduduknya neraka. Penduduknya bukan penduduk musiman. Itu penduduk asli, Bu. Ya, penduduk asli. Kalau Ustaz Dedi kan musiman, besok dia mau pulang ke kalau beliau pulang ke kampungnya. Ya. Jadi ada penduduk musiman, ada penduduk asli, Bu, di neraka. Penduduk musiman itu orang-orang beriman tapi kadang suka melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti itu sebagai bentuk kekejaman Allah, bukan. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah supaya dia dikasih obat, pahit memang, tapi supaya dia nanti sehat. Jadi bayangkan kalau kita memahami neraka itu sebagai obat yang Allah berikan, walaupun memang pahit, tapi Allah ingin memberikan sebuah kebaikan buat kita. Dikasih obat dulu, kita kan sakit hati kita. Maka ditaruh dulu di neraka, dikasih obat di situ. Nanti dimasukin kita kalau udah sehat, masukin lagi ke surga. Jadi jangan kemudian dipahami bahwa neraka itu sebagai bentuk kemarahan Tuhan sama kita, enggak. Kasih sayang Allah kepada kita, di mana kita lagi sakit dikasih obat oleh Allah karena Allah ingin kita sembuh. Ya, gitu. Makanya rubahlah paradigma kita tentang Allah. Allah itu, Bu, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Jangan ibu membayangkan Tuhan Maha Pendendam. Makanya banyak orang yang takut kematian karena dia merasa Tuhan itu Maha Pendendam. Yang kalau seandainya nanti dia meninggal, dia pasti disiksa. Jangan. Allah udah bilang sama kita, ana indadh-dhanni abdi bi. Aku itu tergantung apa yang kalian yakini kok. Kalau kalian yakin aku ini Maha Penyayang, aku kasih sayangi kalian. Kalau kalian yakin aku Maha Penyayang, aku sayangi kalian. Kalau seandainya kalian yakin bahwa aku ini Maha Pengampun, kata Allah apa? Sebesar langit dan bumi dosamu, aku pasti ngampunin kamu. Makanya pernah Nabi Musa, ini cerita berkembang lagi. Nabi Musa pengen tahu sama Allah. Nabi yang paling kepo itu ya Nabi Musa. Saya baca itu, pengen tahu aja urusan Tuhan itu. Saya baca dalam literatur itu Mukasafatul Qulub.
Itu Nabi Musa pengen tahu, ya Allah gimana sih kasih sayangmu itu kepada hambamu itu gimana? Aku pengen tahu. Kata Allah, oke, aku akan kasih contoh. Tapi kau jangan bereaksi. Kau diam aja. Baik ya Allah. Satu saat Nabi Musa itu diperlihatkan oleh Allah ada anak muda lagi nyeret ibunya yang udah tua. Ibunya itu bilang, nak sakit, tapi dia siksa terus ibunya. Sampai ibunya meronta-ronta, nah lepasin ibu nak. Terus disiksa, nggak pernah lagi ada belas kasihan anak muda. Tapi kemudian dia udah puas menyiksa ibunya, dia pergi. Apa yang dilakukan ibunya? Ya Allah, maafin kesalahan anakku ya Allah. Si ibu itu masih berdoa buat anaknya. Udah lupa kejahatan anaknya, yang ada kasih sayang dia sebagai seorang ibu. Nabi Musa waktu itu agak sedikit mau marah ke anak muda itu. Tapi kan pesan Allah, jangan kau melakukan apapun. Disitulah kemudian Allah perlihatkan, Musa, kau lihat bagaimana seorang ibu disakiti oleh anaknya. Tapi dia tetap mendoakan anaknya. Begitulah aku melebihi dari seorang ibu itu. Ya. Jadi bagaimana dosa kita, Allah sakitin, Allah kita sakiti Allah, bahasanya gitu. Allah masih menunggu malam-malam kita itu untuk bertobat kepada Allah. Sampai begitu itu. Jadi kata Allah, kasih sayang aku kepada hamba-hambaku jauh melebihi kasih sayang seorang ibu yang disiksa oleh anaknya, begitu dahsyatnya. Begitu Bu. Kok bengong? Lapar nih. Tadi subuh saya ceramah di BSD, sama juga pada bengong gitu. Untungnya datang nasi terus. Alhamdulillah. Ya saya kira cukup. Gitu ya Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.